Bapak Ibu tentunya sudah mendengar di berbagai macam sosial media bahwa kemungkinan besar adanya pergantian kurikulum dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum deep learning, di mana ini akan menjadi pendekatan belajar baru dari yang dicanangkan oleh Mendikdasmen gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangan terbaru buat teman-teman guru ya, di mana mereka akan menghadapi ekosistem baru. Dalam hal ini adalah deep learning. Tetapi mungkin ini juga hal yang menarik untuk dinanti-nanti, seefisien apakah deep learning ini dibandingkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi rapat kerja raker yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya di beberapa hari yang lalu bersama dengan Komisi 10 DPR RI itu membahas peningkatan kualitas pendidikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning. Ini yang dicangangkan mungkin saja akan mengganti yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, seperti apakah pendekatan deep learning yang diusulkan oleh Mendikdasmen ini? Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Jadi perlu diketahui bahwa apa istilah deep learning itu ya. Jadi istilah deep learning itu yang dipakai oleh Mendikdasmen itu tidak sama dengan istilah deep learning yang lazim digunakan dalam ranah artificial intelligence ya. Jadi kalau artificial intelligence itu kita seringkali bukan hal yang asing ya untuk mempelajari yang namanya deep learning gitu. Nah, dalam konteks pendidikan, deep learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam mencangkup materi yang akan disampaikan dan jauh lebih sempit gitu ya. Nah, dalam deep learning, siswa ini itu didorong untuk secara aktif terlibat di dalam proses pembelajaran dan menyelami topik yang sedang dipelajari, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dan topik tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran deep learning atau belajar secara mendalam ini adalah kontras dari pendekatan pembelajaran surface learning atau belajar di permukaan yang berusaha membahas banyak materi secara luas dengan mengorbankan proses pemahaman dan peningkatan kompetensi dari para peserta didik. Nah, siswa akhirnya itu hanya terpaksa menghadapi banyak hal tanpa dapat memaknai, memiliki, dan menikmati proses pembelajaran tersebut. Ini yang menjadi tantangan oleh guru-guru di Indonesia. Apakah mereka mampu nanti menjalankan proses dari deep learning tersebut? Tetapi isunya itu belum akan diterapkan di seluruh Indonesia. Mungkin ada sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan dari deep learning tersebut. Nah, yang perlu diketahui itu adalah ada 3 elemen utama di dalam deep learning ini. Nah, jadi menurut Menteri Pendidikan Mendikdasmen ini, pendekatan pembelajaran deep learning ini dapat dicapai melalui 3 elemen utama, yaitu meaning learning, kemudian mindful learning, dan joyful learning ya. Jadi melalui proses meaningful learning itu siswa dapat memaknai hal-hal yang sedang ia pelajari. Apa ini yang sedang saya pelajari saat ini? Nah, tentunya dibantu dengan bantuan guru-guru. Kemudian kalau kita melalui proses mindful learning, itu siswa dapat menjadi agen yang aktif secara sadar, berniat untuk mengembangkan pemahamannya dan kompetensinya, tetapi juga dengan bantuan guru. Jadi guru-guru itu juga bisa mendapatkan ya atau menggali ya potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik itu adalah proses joyful learning, di mana ini membuat siswa itu menjadi termotivasi dalam menjalani proses pembelajarannya. Nah, kalau kita misalnya membahas lebih dalam ya terkait dengan ketiga konsep utama tersebut, tentunya ini hal yang menarik. Ya, coba misalnya kalau meaningful learning ya, jadi yang dicetuskan itu adalah seperti yang dicanangkan oleh David Ausubel ya, Ausubel menjelaskan bahwa pembelajaran di mana guru itu membantu siswa untuk meningkatkan konsep yang baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Nah, proses belajar meaningful learning ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Nah, misalnya untuk memperkenalkan penjumlahan pecahan, kita bisa dengan penjumlahan benda-benda yang lebih konkret dan lebih terdahulu. Kemudian, kalau yang mindful learning,
itu mindful learning ini seringkali dikenal sebagai metakognisi dalam teori pendidikan. Dalam meaningful learning, siswa ini diajak untuk senantiasa sadar dalam akan proses pembelajaran yang sedang ia jalani, kemudian kesadaran ini terjadi dalam beberapa aspek. Misalnya, kesadaran akan hal-hal yang sudah ia pahami atau kuasai sebelumnya, kemudian kesadaran akan hal-hal yang belum ia pahami atau kuasai, kemudian kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penugasan kompetensi dari apa yang ia sedang pelajari, kemudian kesadaran akan alur proses pembelajaran yang ia sedang jalani demi tercapainya pemahaman atau kompetensi yang ia capai, kemudian juga ada kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi serta memrefleksikan proses pembelajaran yang telah ia lewati. Dan yang terakhir itu adalah kesadaran akan hal-hal yang masih dapat dieksploitasi lebih lanjut dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, dengan demikian, siswa ini dituntut sebagai agen yang aktif. Jadi dia itu tidak hanya cuma datang ke sekolah, kemudian mendengarkan ceramah dari guru-gurunya, tetapi dia juga harus, tugasnya guru itu juga harus membangun interaksi antara siswa sehingga siswanya itu terbangun motivasinya, terbangun aktifnya gitu ya, yang bisa bertanggung jawab serta proses pembelajarannya itu bisa dilakukan secara mandiri gitu. Nah, berbeda dengan tentunya kalau misalnya dengan joyful learning joyful learning. Kalau joyful learning itu menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif yang asik gitu agar siswa itu dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau mungkin selama ini mungkin gurunya dinilai bahwa kok saya mengajar metodenya begini-begini terus sehingga membuat siswanya itu monoton tidak ada effort-effortnya. Nah, mungkin dengan cara ini dia bisa menerapkan salah satunya ada ice breaking di tengah-tengah proses belajar. Itu bisa mencairkan suasana gitu. Jadi contohnya adalah pendekatan pembelajaran melalui permainan game atau aktivitas interaksi itu dapat membuat siswa itu lebih antusias dalam proses belajar. Nah, hal ini penting untuk mendorong anak-anak agar lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menikmati pengalaman belajarnya. Itu lebih lagi jika dipadukan dengan aspek meaningful dan mindful learning, itu kita berharap bahwa siswa ini dapat memiliki motivasi intrinsik dalam belajar dan akhirnya menjadi pembelajaran di sepanjang hayat. Nah, kemudian ada informasi bahwa apakah benar deep learning ini akan menggantikan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita jangan dulu terlalu berspekulasi lebih awal bahwa ini akan menggantikan kurikulum Merdeka Belajar. Karena harus ada percontohan dulu Jadi pendekatan deep learning ini diusulkan itu tidak dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum Merdeka Belajar, tetapi melainkan sebagai pendekatan pembelajaran baru yang bisa saja diterapkan dalam kurikulum yang sudah ada saat ini. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, deep learning ini akan mendukung kurikulum yang sudah ada atau kurikulum Merdeka Belajar. Nah, artinya deep learning ini bukan disebut sebagai kurikulum baru, tapi melainkan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan pada pemahaman konsep dan eksplorasi secara mendalam. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini di masa depan itu akan mempengaruhi penyusunan kurikulum di Indonesia, tergantung bagaimana mengimplementasinya, berjalannya dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Nah, saat ini keputusan untuk mengganti kurikulum Merdeka ini masih dalam pertimbangan dan deep learning tetap posisikan hanya sebagai pendekatan pembelajaran yang diutamakan. Nah, terlebih lagi kita juga ingat bahwa kurikulum Merdeka sendiri itu juga sudah mengurangi cakupan topik dan mengedepankan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa. Nah, lalu apa sebenarnya manfaat penerapan deep learning dalam pendidikan di Indonesia? Nah, penerapan deep learning dalam pendidikan Indonesia ini tidak hanya sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tuntutan belajar di abad tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa teknologi saat ini itu kan sudah berkembang jauh. Dulu sebelum kita masih di masa-masa COVID-19 kita mungkin tidak akan pernah mengenal yang namanya Zoom meeting
Zoom itu. Nah, setelah itu, setelah COVID sudah berlalu, muncul yang namanya artificial intelligence. Nah, ini artificial intelligence ini kalau kita tidak berkembang nih, wah, kita tidak akan pernah tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu ada beberapa sebenarnya manfaat ya dari deep learning ini ya. Misalnya kita foundational literasi atau literasi dasar ya. Kita bisa menerapkan itu, kemudian ada kompetensi ya, kemudian ada kualitas karakter gitu. Itu manfaat-manfaat yang bisa sebenarnya diperoleh dari deep learning. Nah, dengan sebenarnya kalau diterapkan ya pendekatan deep learning ini dalam pendidikan di Indonesia, itu diharapkan siswa dapat berkembang menjadi individu yang lebih kritis, memiliki pemahaman mendalam dan mampu berpikir secara reflektif. Nah, pendekatan ini sejalan dengan program prioritas Mendikdasmen ya, yang ingin mencetak generasi muda yang unggul di bidang sains dan teknologi, memiliki moral yang kuat dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, utamanya keterampilan di abad 21 atau 21 first century skill yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dengan adanya informasi ini artinya Bapak Ibu itu kita sebagai siswa itu perlu mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk menyambut aturan ajaran baru di tahun 2025, di mana katanya deep learning itu baru akan diterapkan di tahun ajaran baru di 2025 dengan konsep deep learning ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan kita bahas lebih mendalam lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.